Yo, halo sobat-sobat Thales semuanya. Bertemu kembali dengan saya Ilham. Di channel apa kita? Di channel Bocah Thales Animation. Oke, jadi hari ini kita akan kembali bercerita tentang animasi 3 dimensi di cerita rakyat. Kali ini ceritanya berjudul yang ada hubungannya dengan pertarungan ayam ya, dan keberanian seorang anak. Apalagi ceritanya kalau bukan cerita tentang Cinderlaras dan Ayam Sakti, teman-teman. Pernahkah kalian mendengar cerita kayak gini? Pastinya kalau yang dari tahun 2000 udah pasti pernah mendengar ya. Buat kaum muda-muda yang baru apa sih sebutannya, Gen Z ya, pasti sebagian ada yang udah pernah dengar, ada juga sebagian yang belum pernah dengar. Bagaimana ceritanya kawan-kawan? Mari kita langsung ke animasinya. Let's go. Di tanah Jenggala yang subur dan damai, hiduplah Raja Raden Putra. Ia memimpin negerinya dengan penuh kemuliaan dan keadilan. Raja Raden Putra ditemani permaisuri yang berhati emas, serta selir muda yang kecantikannya tiada tara di seluruh negeri. Di balik wajah cantiknya, selir menyimpan dengki. Ia iri melihat kasih sayang raja kepada permaisuri yang sedang berbadan dua. Ya, selama permaisuri ada, aku tidak akan pernah menjadi ratu. Dia harus disingkirkan. Demi ambisinya, selir menyuap tabib istana. Mereka sepakat menjebak permaisuri dengan janji imbalan hadiah yang sangat menggiurkan. Lakukan tugasmu dengan rapi, tabib. Buat seolah-olah dia yang meracuniku. Jika berhasil, emas ini milikmu. Hamba mengerti, Gusti. Aduh, sakit sekali, Kanda. Tolong hamba, rasanya seperti diracun. Dinda, apa yang terjadi? Tabib, panggil tabib segera. Ampun, Baginda. Ada racun di makanan ini. Hamba melihat pelayan-pelayan permaisuri yang membawanya. Tegak, Nian Dinda. Kau ingin membunuh selir karena cemburu. Hatimu ternyata berbisa. Tidak, Kanda. Hamba tidak pernah melakukannya. Ini fitnah. Patih, seret perempuan keji ini ke hutan belantara. Lenyapkan dia. Jangan biarkan jejak kejahatannya tersipa di istanaku. Sendika dauh, Baginda. Dengan berat hati, Patih membawa permaisuri ke hutan belantara. Ia tahu sang ratu hanyalah korban fitnah yang tak bersalah. Ampun, Gusti Ratu. Hamba tidak mungkin membunuh Gusti. Hamba tahu Gusti difitnah. Terima kasih, Paman Patih. Dewa akan membalas kebaikanmu. Tak tega membiarkan permaisuri terlantar, sang Patih membangunkan pondok sederhana yang aman sebelum akhirnya pamit kembali ke istana. Tinggallah di sini. Hamba akan melapor pada raja bahwa Paduka sudah tiada. Bertahanlah demi bayi itu. Sebagai bukti palsu, Patih membasahi pusakanya dengan darah hewan buruan, meyakinkan raja bahwa permaisuri telah tiada. Hamba harus kembali agar raja tidak curiga. Jaga diri Gusti baik-baik. Sampaikan salamku pada Baginda, meskipun ia telah membuangku. Waktu berlalu di pengasingan, lahirlah seorang putra yang tampan dan sehat. Dengan penuh kasih, permaisuri memberinya nama Cinderlaras. Anakku, kau kuberi nama Cinderlaras. Tumbuhlah menjadi anak yang tangguh. Cinderlaras tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tangkas. Ia bersahabat dengan penghuni rimba, menjadikan hutan luas sebagai taman bermainnya. Wah, burung Raja Wali itu besar sekali. Apa yang dia bawa? Rawatlah telur ini, Cinderlaras. Ini bukan telur biasa. Ibu, lihat, Raja Wali memberiku telur ajaib. Dengan sabar, Cinderlaras menjaga telur itu siang dan malam. Ia merawatnya penuh kasih, menanti kehidupan baru lahir darinya. Keajaiban pun terjadi. Cakang telur itu retak, dan muncullah seekor anak ayam mungil yang menyapa tuan barunya. Lihat, Ibu, telurnya menetas. Wah, bulunya indah sekali. Rawatlah dia dengan baik, nak. Dia terlihat seperti ayam yang istimewa. Namun, ini bukan ayam sembarangan. Suatu pagi, ia berkokok aneh, seolah menyuarakan sebuah rahasia besar. Kukuruyuk. Jagoanku Cinderlaras.
Rumahnya di tengah hutan, atapnya dari daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Ibu, apa maksud nyanyian ayam itu? Ayam itu menyebut Raden Putra. Siapa dia? Dia adalah ayahmu, Nak. Seorang raja Jenggala. Kita diusir karena fitnah. Aku akan ke istana. Aku akan membersihkan nama ibu dan membuktikan kebenaran. Berbekal doa dan restu ibunda, Cendelaras melangkah pasti menuju istana. Ayam jago saktinya setia menemani langkah perjalanannya. Berhati-hatilah, Nak. Bawa ayam saktimu itu. Dia akan melindungimu. Hei bocah. Bagus sekali ayammu. Berani diadu dengan ayamku? Jika Tuan memaksa, baiklah. Bagaimana mungkin? Ayamku kalah dalam sekejap. Tak terkalahkan, di setiap desa, ayamnya selalu menang. Kabar ayam sakti ini pun menyebar cepat, hingga terdengar oleh sang raja. Benarkah? Ada bocah desa yang ayamnya tak terkalahkan? Panggil dia. Aku ingin menguji ayam itu. Cendelaras berdiri gagah di hadapan raja. Riuh sorak-sorai rakyat menggema, tak sabar menantikan pertarungan akbar ini. Hamba menghadap Gusti Prabu. Jika ayammu menang, akan kukabulkan apapun permintaanmu. Tapi jika kalah, kepalamu jadi gantinya. Berani? Hamba bersedia, Gusti. Tapi jika hamba menang, hamba hanya minta ayam hamba boleh bernyanyi. Wajah itu, Ibu, mirip sekali dengan raja saat muda. Tidak mungkin. Duel bergengsi akhirnya dimulai. Meski digempur serangan bertubi-tubi, ayam sakti Cendelaras tetap kokoh dan keluar sebagai pemenang sejati. Hebat. Kau menang, bocah. Sesuai janjiku. Apa permintaanmu? Usai menang, suasana mendadak hening. Sang ayam jago mulai melantunkan nyanyian saktinya, sebuah kawak ajaib yang akan membuka mata hati sang raja. Bernyanyilah sahabatku. Katakan yang sebenarnya. Kukuruyuk. Jagonya Cendelaras. Rumahnya di tengah hutan. Ayahnya Raden Putra. Ayahnya. Raden Putra? Raden Putra? Apa maksudnya ini? Benar, Gusti. Hamba adalah putra Paduka. Ibu hamba adalah permaisuri yang Paduka buang ke hutan. Patih. Jelaskan. Bukankah kau sudah membunuhnya dulu? Ampun, Gusti. Hamba tidak sanggup membunuh orang yang tidak bersalah. Permaisuri difitnah oleh selir dan tabib. Oh tidak, aku harus kabur. Jangan lari. Kebenaran sudah terungkap. Kau. Teganya kau menipuku dan mencelakai istriku. Ampun, Baginda. Ampun. Ini bukan salahku. Tabir kejahatan pun terbuka lebar. Tanpa ampun, selir dengki dan tabib curang itu diseret pergi untuk menerima hukuman mereka. Anakku, maafkan ayahmu yang bodoh ini. Kau tumbuh menjadi pemuda yang hebat. Ayah, ibu masih menunggu di hutan. Jemputlah dia. Penuh penyesalan, raja segera menjemput permaisuri. Tangis haru pecah saat keluarga kecil itu akhirnya bersatu kembali dalam pelukan erat. Suara berisik apa ini? Suara kuda. Tapi kuda siapa itu? Dinda, maafkan aku. Aku memang suami yang bodoh, bisa sampai tertipu. Kanda. Sebenarnya, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Mereka kembali ke istana dengan arak-arakan meriah.
seluruh rakyat bersukacita menyambut kembalinya Permaisuri dan Pangeran Cendelaras. Mulai hari ini, Cindelaras adalah penerus tahta Jenggala. Terima kasih kawan. Tanpamu, kebenaran takkan terungkap. Cendelaras pun tumbuh menjadi pangeran yang bijak dan gagah berani. Ia mewarisi keadilan ayahnya, membawa Jenggala menuju masa keemasan. Tak lupa sang patih yang setia, namanya harum dikenang sepanjang masa. Sebagai teladan yang baik, menyelamatkan masa depan kerajaan. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Demikianlah legenda Cendelaras, mengajarkan kita bahwa kebenaran walau dibuang ke hutan rimba, pada akhirnya pasti akan kembali bertahta di istana. Oke lah Sobat Alas, jadi begitulah kisah legenda dari cerita Cendelaras dan Ayam Sakti. Jadi bagaimana nih kesan-kesannya teman-teman yang udah menonton animasi dan tahu kisah dari cerita legenda Cendelaras dan Ayam Sakti ini? Kalian boleh tulis di kolom komentar ya kesan dan pesannya. Atau kalian juga punya request cerita, misalkan bang gua request cerita ini, atau bang gua punya kisah atau cerita ini, bisa kalian komen di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab ya. Baiklah, kita langsung aja ke bagian pesan moralnya teman-teman. Tapi sebelum itu saya akan sedikit curhat terlebih dahulu ya. Dimana tantangan terbesar sebagai content creator yang bikin animasi dengan AI ini tidak semudah yang kalian lihat ya. Banyak sekali usaha yang sudah saya lakukan, seperti membuat prompt yang banyak banget gagalnya teman-teman. Mungkin kalian yang nonton, wah gampang coba pakai AI. Itu nggak semudah yang kalian bayangkan teman-teman. Banyak banget prompt dan visual yang sudah saya terapkan, itu banyak yang gagal teman-teman. Dan bagian yang berhasilnya mungkin 5-10% ya. Nah, makanya jangan dipandang sebelah mata teman-teman. Yang kedua adalah tantangan terbesar saat saya membuat animasi visual dari adu ayam ini teman-teman, yang bikin sulit teman-teman. Dimana gerakan dari adu ayamnya seperti yang kalian lihat ya, emang ngakak sih, kaku ya teman-teman gerakannya. Itu benar-benar sulit buat bikin visual prompt yang benar-benar alami, itu susah banget teman-teman. Saya angkat tangan gak bisa teman-teman. Jadi mohon maaf ya bila gerakan dari animasi adu ayamnya itu kaku banget teman-teman. Yang ketiga adalah sebagai tantangan dari sebagai content creator AI, kita diwajibkan untuk sabar dan ulet saat membuat visual animasi. Ya, mungkin segitu ya. Apa sih namanya? Curhat sedikit tentang content creator AI teman-teman. Oke, kita langsung aja ke bagian pesan moralnya teman-teman. Yang pertama adalah serapi-rapi dan seapik-apiknya kita dalam menyembunyikan sebuah kejahatan, lambat laun baunya akan tercium juga teman-teman. Contohnya seperti si selir yang bertahun-tahun menyembunyikan kebenaran dan pada akhirnya dia terungkap oleh anak kandungnya Permaisuri. Yang kedua adalah kebaikan dan ketulusan akan selalu menghasilkan atau berbuah baik dan kebahagiaan ya. Contohnya Permaisuri, dia walaupun udah difitnah dengan cobaan yang bertubi-tubi ya, diusir bahkan tinggal di hutan belantara, tapi dia tetap tulus bahkan memaafkan kesalahan sang raja, dan pada akhirnya dia diangkat dan dibawa kembali ke istana sebagai ratu kembali teman-teman. Yang ketiga adalah akar masalah dari cerita ini adalah iri hati dan dengki ya, yang akan selalu membawa malapetaka. Contohnya pada sifat si selir teman-teman. Yang terakhir adalah yang keempat, di mana kita tidak boleh menghakimi secara sepihak tanpa bukti-bukti yang terbukti ya.
Di mana contohnya pada seorang raja sebagai pemimpin di dalam cerita Cinderella ini, sang raja dia hanya memihak atau mendengar sebelah pihak tanpa menyelidiki bukti-bukti yang jelas ya, dimana dia menghukum si permaisuri dengan sebelah pihak. Harusnya dia merundingkan terlebih dahulu dengan pihak-pihak di istana seperti pengawal, saksi, atau dan lain-lain ya, sehingga diambillah sebuah keputusan yang benar tanpa menghakimi secara sepihak teman-teman. Jadi itulah pesan moral yang saya tangkap dari cerita Cinderella dan Ayam Sakti teman-teman. Baiklah, saya Ilham Tresna, mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam tutur kata maupun pembuatan animasinya ya teman-teman. Mohon maaf dan pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe-nya bila kalian suka dengan konten-konten yang saya buat teman-teman. Baiklah, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye kawan-kawan dan sobat-sobat Talos. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa subscribe untuk cerita seru lainnya.